Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, saya Dimas Rudepi Rizky dan teman saya Lailatul Badriah. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang mata kuliah Sirah Nabawi dengan judul Hijrah ke Habsyah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lailatul Badriah. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya, Dimas Nur Hidayah, bahwa kami akan menjelaskan tentang hijrah ke Habsyah. Bagaimana sih kisah hijrah ke Habsyah? Apa yang menyebabkan diplomasi Quraisy itu terjadi? Dan bagaimana pencarian suaka politik ke Habsyah? Nah, untuk mencari tahu jawaban itu semua, yuk kalian nonton video kami ya. Selamat menonton. Hijrah ke Habsyah. Makna hijrah, pada hakikatnya, hijrah mengandung pengertian yang sangat umum. Hijrah dalam pandangan Al-Quran tidak terbatas. Pada pengertian hijrah secara fisik, yaitu dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada awal masa penyebaran Islam. Tetapi lebih jauh lagi, hijrah dapat diartikan sebagai upaya dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Melakukan hijrah merupakan kesadaran diri atas semua kekurangan, pengakuan diri, dan kesiapan diri untuk meraih kesempurnaan. Penyebaran Islam di kota Mekah awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah Islam di lingkungan keluarganya. Mula-mula istri dari beliau sendiri, yaitu Khadijah yang menerima dakwah beliau sendiri. Kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib, lalu sahabat beliau Abu Bakar. Kemudian telah turunnya ayat 94 surah Al-Hijr, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. 1. Peristiwa hijrah ke Habsyah. A. Hijrah pertama ke Habsyah. Perlakuan tak adil bertubi-tubi menghantam kaum muslimin. Kekejaman yang dilakukan kaum Quraisy kepada umat Muhammad bagaikan singa yang lupa akan kebijaksanaan. Hal itulah yang melatar belakangi himbauan Nabi menyuruh kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyah. Nabi lantas memerintahkan kaum muslimin untuk segera meninggalkan Mekah dan mencari suaka ke Habsyah atau Ethiopia. Jika kalian pergi ke Habsyah, negeri yang tulus, di sana terdapat seorang raja yang tak pernah menzolimi seseorang, hingga Allah melapangkan kondisi kalian saat ini. Berdasarkan himbauan tersebut, kaum muslimin pergi ke negeri Habsyah, mencari perlindungan atas fitnah yang menimpa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah hijrah pertama dalam sejarah Islam. 5 hijrah pertama ini terjadi sekitar tahun 615 Masehi atau pada tahun kelima sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan misi Islamnya. Peristiwa yang pertama terdiri dari 11 orang pria dan 4 wanita. Dengan sembunyi-sembunyi mereka keluar dari Mekah untuk mencari perlindungan. Kemudian mereka mendapat tempat yang baik di bawah Najasyi. B. Hijrah ke Habsyah tahap 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa kaum muslimin sudah mencapai batas dalam menahan derita atas penindasan yang dilakukan kaum musyrikin. Ditambah lagi pemboikotan yang semakin mempersulit keadaan umat Rasulullah. Di sisi lain, kaum muslimin yang kembali dari Habsyah menjadi sasaran empuk kaum kafir Quraisy dengan melampiaskan rasa dengki dan kecewanya atas tercorengnya nama Quraisy di negeri asing. Karena itulah Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyah lagi.
Hijrah yang kedua ini lebih banyak dari sebelumnya. Kali ini jumlah orang yang ikut hijrah mencapai 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 wanita. Mereka tinggal di Habsyah sampai hijrah ke Yathrib. 2. Diplomasi Quraisy. A. Makna diplomasi. Membandingkan pengertian diplomasi di masa Nabi Muhammad dengan apa yang dipahami saat ini memang memerlukan penjelasan kontekstual. Apa yang dimaksud dengan diplomasi sekarang adalah sebagaimana Kamus Oxford mendefinisikan, yaitu sebagai sebuah manajemen hubungan negosiasi internasional dengan cara pengiriman duta besar dan utusan resmi negara. Dengan kata lain, diplomasi adalah bisnis dan seni para diplomat, sedangkan diplomasi pada masa Muhammad adalah manajemen hubungan antar golongan. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa pada masa Nabi Muhammad belum ada istilah negara, bangsa, diplomat, dan internasional, melainkan berupa golongan masyarakat, masyarakat menengah, dan masyarakat luar. Namun, konsep negosiasinya sama, yaitu mengenai bagaimana caranya menyelesaikan sengketa atau segala persoalan yang mengemuka di antara golongan masyarakat yang ada. B. Diplomasi Quraisy. Banyak cara dan upaya yang ditempuh orang Quraisy untuk mengalahkan dan menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Namun selalu gagal. Upaya yang dilakukan oleh kaum Quraisy adalah diplomasi dan bujuk rayuan maupun tindakan kekerasan secara fisik. Contohnya, 1. Diawali pertama mereka mengira bahwa kekuatan Nabi terletak pada perlindungan dan pembelaan Abu Thalib yang amat disegani. Karena itu, mereka menyusun siasat bagaimana melepaskan hubungan Nabi dengan Abu Thalib dan mengancam dengan mengatakan, "Kami meminta Anda memilih satu di antara dua, memerintahkan Muhammad berhenti dari dakwanya, atau Anda menyerahkan kepada kami. Dengan demikian, Anda akan terhindar dari kesulitan yang tidak diinginkan." Tampaknya Abu Thalib cukup terpengaruh dengan ancaman tersebut, sehingga ia mengharapkan Muhammad menghentikan dakwanya. Namun, Nabi menolak dengan mengatakan, "Hai pamanku, demi Allah, sekalipun mereka, para pemuka musyrikin, meletakkan matahari pada tangan kananku dan bulan pada tangan kiri, agar aku meninggalkan urusan ini, tidaklah aku akan meninggalkannya, sehingga Allah menampakkannya, atau memberi kemenangan, atau aku dibinasakan dalam mengerjakan urusan agama ini." 2. Merasa gagal dengan cara tersebut, kaum Quraisy kemudian mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa Umar bin Walid, seorang pemuda yang gagah dan tampan, untuk dipertukarkan dengan Nabi Muhammad. Walid bin Mughirah berkata kepada Abu Thalib, "Hai Abu Thalib, inilah pemuda Quraisy yang lebih gagah perkasa daripada Muhammad. Inilah pemuda Quraisy yang lebih bagus wajahnya daripada Muhammad. Inilah Umar, dia kami bawa kemari untuk kami serahkan kepadamu, dan jadikanlah dia sebagai anak laki-lakimu sendiri. Tetapi anak laki-laki dari saudaramu Muhammad, serahkanlah kepada kami. Dia akan kami bunuh saja. Umar inilah sebagai gantinya." Abu Thalib segera menjawab, "Oh, sangat keji permintaanmu itu. Kamu sekalian hendak menyerahkan anak laki-lakimu Umar, lalu aku disuruh memeliharanya, dan aku harus menyerahkan kemenakanku Muhammad kepadamu untuk kamu bunuh. Apakah sudah sepatutnya sedemikian? Demi Allah, tidak akan kuserahkan Muhammad kepadamu. Sungguh permintaanmu itu sangat jahat." Setelah mereka mendengar jawaban Abu Thalib seperti itu, mereka mengancam Abu Thalib dan Nabi SAW. Tetapi ancaman itu dijawab oleh Abu Thalib, "Baik, sekehendak kamulah, terserah menurut kemauan kamu." Akhirnya mereka pulang dengan perasaan yang mendongkol kepada Abu Thalib.
kali berikutnya, mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah, seorang ahli retorika, untuk membujuk Nabi. Rasulullah setuju untuk mendengarkan apa yang ingin dikatakan Utbah. Kemudian Utbah melanjutkan ucapannya, "Jika yang kamu inginkan adalah uang, kami akan kumpulkan kekayaan kami sehingga kamu yang menjadi orang terkaya di antara kami. Jika yang kamu inginkan adalah kehormatan, kami akan menjadikan kamu pimpinan kami, sehingga tak ada satu keputusan pun yang lepas dari pengawasannya. Dan jika yang kamu inginkan adalah kedudukan, kami akan mengangkatmu sebagai raja di antara kami. Dan jika jin yang ada dalam dirimu begitu menguasaimu, dan kamu tidak mampu mengusirnya, kami akan mengumpulkan para dokter spesialis yang akan mampu mengusir jin yang merasuk ke dalam jiwamu." Namun, yang diinginkan Rasulullah bukanlah harta, kedudukan, ataupun kekuasaan dan kehormatan. Maka dari itu, Rasulullah tidak menyetujui apa yang dibilang oleh Utbah bin Rabi'ah. Suaka politik. A. Pengertian suaka politik. Suaka dalam bahasa asing disebut hashim, yang artinya suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara lain yang terancam keselamatannya. Suaka politik adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain atau perlindungan politik yang dapat diminta suatu negara kepada negara lain yang terlibat perkara atau kejahatan politik negaranya. Permintaan perlindungan ini diajukan karena seseorang merasakan adanya tekanan-tekanan politik yang dapat mengurangi kebebasan politiknya dan merasa tidak aman di negaranya. D. Suaka politik kehabsyah. Pencarian suaka politik kehabsyah didasarkan atas gangguan, siksaan, dan juga kekerasan dari kaum Quraisy yang tidak berhasil menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Melihat kondisi tersebut, maka Rasulullah SAW berkhutbah, "Pergilah kalian ke tanah Habsyah, karena di sana ada seorang raja yang tak seorang pun dizalimi, sampai Allah memberi kalian jalan keluar dari kesulitan yang kalian hadapi." Berangkatlah sebagian kaum muslimin ke Habsyah dengan menaiki perahu yang disewa seharga setengah dinar. Inilah hijrah pertama dalam sejarah Islam. Banyaknya kaum muslimin yang berhijrah, diantaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beserta istrinya Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Abu Hurairah bin Ansabah bin Rabi'ah bersama istrinya Sahla binti Suhaib dan Zubair bin Awwam. Hijrah ini terjadi pada bulan ke-7 tahun ke-5 Hijriah. Melihat hijrahnya kaum muslimin ke Habsyah, kaum Quraisy segera mengutus Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As sebelum mereka masuk Islam menemui Raja Najasyi. Mereka membawa banyak hadiah persembahan untuk sang raja, para pembantunya, dan juga para pemuka Nasrani. Harapan mereka agar Raja Najasyi mau mengusir kaum muslimin dari Habsyah. Sebelum mereka memberikan hadiah kepada Raja Najasyi, mereka pun memberikan hadiah kepada orang-orang terdekat Raja Najasyi di istana. Mereka melakukannya semata-mata untuk mencari dukungan ataupun
Selesai menyerahkan sejumlah hadiah, Amr berbicara kepada raja dan orang-orang di dalamnya. Wahai tuan raja, ada sejumlah orang bodoh yang bersuara. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk agama Islam. Mereka datang dengan membawa agama lain. Kemudian, orang-orang terdekat Raja Najasyi menyarankan agar menyerahkan kaum Muhajirin kepada utusan Quraisy karena terdil akan hadiah yang telah diberikan. Tetapi Raja Najasyi tidak mau untuk menyerahkannya. Raja Najasyi ingin menanyakan kepada kaum Muhajirin perihal kata-kata yang disampaikan oleh utusan Quraisy tersebut. Maka sang raja bertanya, seperti apa bilangan agama kalian sehingga dikatakan memecah belah kaum kalian? Dan kalian juga tidak mau masuk agama kami serta agama lain yang ada. Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi juru bicara kaum muslimin menjelaskan, wahai paduka raja, dulu kami adalah orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutus tali kekerabatan, hingga Allah mengutus seorang rasul yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah dan kesucian beliau. Beliau menyuruh kami menuju Allah, mengesahkan dan menyembahnya, meninggalkan berhala. Ja'far lalu menyebutkan ajaran-ajaran Islam. Lalu kami percaya dan beriman kepadanya, mengikuti apapun yang beliau ajarkan. Kemudian kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit ruang penggerak kami, dan menghalangi kami untuk mengamalkan ajaran kami. Akhirnya kami memilih untuk pergi ke negara Tuhan. Kami gembira mendapat perlindungan Tuhan, dan kami berharap agar kami tidak diperlakukan secara zalim di sisi wahai paduka raja. Raja Najasyi bertanya, apakah kamu dapat menunjukkan kepada kami sesuatu yang dibawa Rasulullah SAW dari Allah? Ja'far menjawab, ya. Lalu Ja'far membacakan surat Al-Baqarah. Mendengar firman Allah itu, Raja Najasyi langsung menangis. Lantas Raja Najasyi berkata, apa yang engkau baca dan apa yang dibawa oleh Isa sesungguhnya bersumber dari pancaran sinar. Kemudian Najasyi menoleh kepada kedua utusan Quraisy seraya berkata, silahkan kalian berangkat pulang. Demi Allah, mereka tidak akan kuserahkan kepada kalian. Kaum muslimin